Yo everybody, welcome back again with me, Already Lazy Money. Kembali lagi sama gue di unboxing lagi. Dan settingnya masih sama kayak news, karena gue dalam satu hari yang sama, makanya baju gue masih sama ya. Dan hari ini di dalam pelukan gue udah ada MSI Claw. Jadi setelah Steam Deck, ROG Ally, Aya Neo, Legion Go, sekarang kita kedatangan lagi kompetitor baru di dunia per handheldan PC gaming ya. Karena disebutnya sekarang handheld PC atau PC handheld gaming lah ya, intinya gitu. Karena ini bukan handheld doang, tapi emang ini sebenarnya PC gitu. Dan ini adalah satu-satunya pertama kali ada handheld PC yang memang powered by Intel. Makanya lu bisa lihat di sini Intel Inside ya. Dan gue bacain speknya di sini karena ada dua spek. Yang ini adalah yang warna hitam, emang baru hitam doang setahu gue ya. Terus 7 inch Full HD, IPS level 120 Hz, Intel Core Ultra 7. Ya, terus Intel Arc tentunya, grafiknya ini yang 512, terus apa namanya, RAM-nya 16 GB. Terus tentunya udah ada Wi-Fi, udah ada Bluetooth. Nah, ini Windows 11, makanya dibilang handheld PC. Nah, ini lo bisa lihat bahwa samping-sampingnya desainnya sebenarnya entah kenapa semua desain dari handheld gaming mirip-mirip ya, model-model teksnya segala macam techy banget. Dan nggak lengkap rasanya kalau lu misalnya unboxing Claw tapi belum ngasih gimmick MSI Claw. Ayo dong, 1, 2, 3, MSI Claw, gitu. Apa? Ayo yang bener kok. Iya. MSI Claw. Kayak bencong ya. Iya. Tapi itu dia gimmicknya MSI Claw ya. MSI Claw gitu ya. Nah, ini tampilannya sebenarnya ini kalau dilihat-lihat sebenarnya dari segi form factor ya, anjay, form factor tuh kata-kata pertama gue di tahun 2024. Kata-kata keren. Ini mirip sebenarnya secara desain sama ROG Ally. Jadi lu bisa lihat dari segi formnya tuh bener-bener cukup mirip lah, dari ergonya, dari gripnya juga. Cuman memang kalau ini kan karena nggak putih ya, jadi memang terlihat lebih resik rasanya, akan lebih clean gitu ya. Lebih stealth gitu dibanding yang warna putih karena mungkin cepat kotor. Nah, terus ini kalau lu lihat di atas ini udah ada, kita lihat ada tetap jack ada di sini. Ini Type C buat ngecas sama micro SD card ya di sini. Terus sama volume button. Terus dia ada makro lagi di belakang sini. M1 sama M2 ya. Terus ini RT RB-nya. Nah, kalau secara clicky sih ini udah enak ya. Travel distance-nya nggak terlalu jauh-jauh banget, walaupun yang ini agak jauh ini menurut gue. Kenapa? Gue lumayan bingung ya, kenapa ini ada di... Oh, mungkin karena supaya nggak terlalu ketinggian ya. Karena lo nggak bisa mencet yang sebelah sini, lo harus mencet yang sebelah sini nih. Nah, ini agak jauh nih ininya nih. Gue nggak tahu sih, gue belum menemukan titik nyamannya untuk pakai Claw ya. Tapi kalau lo udah nonton reviewnya Om Jagat, gue nggak tahu sih apakah Om Jagat udah ngeluarin review si Om Deddy. Tapi yang pasti katanya ini kan dijanjikan 3 jam ya kalau lu main ya. Tapi katanya lewat dari 3 jam. Jadi janjinya cukup tidak bohong bahwa dia bisa powered sampai 3 jam. Dan ternyata lu bisa main lebih dari 3 jam. Nah, ini di belakangnya kayak gini. Jadi harusnya panasnya sih nggak akan terasa di tangan lu ya, karena mesinnya kan semua di tengah ya. Untuk layar nanti kita coba lihat ya. Tapi yang belakang bawahnya cuma kayak gini doang. Terus ada logo MSI di belakang. Nah, untuk button-button ini mungkin paling mirip sama buttonnya Xbox mungkin ya. Xbox controller, jadi clicky banget, bunyi, agak berisik ya. Terus ini ada beberapa button-button lagi. Terus ini dia untuk D-pad-nya. D-pad-nya dia nggak single-single ya, jadi emang modelnya kayak gini, kayak mirip-mirip banget sama Xbox kayaknya. Terus di analognya dikasih texture, supaya lu nggak terlalu kepleset lah. Kalau misalnya lu lagi nganalog agresif gitu ya. Terus ini kita coba nyalain. Nah, kalau dinyalain dia akan getar sekali gitu. Terus dia akan nyala, indikator putihnya di sini. Nah, ini layarnya kayak gini ya. Tuh. Ini langsung nyala dia. Ada RGB-nya. Tudung, nyala semua. Ya, kalau malam-malam lu lihat lampu gini, gue yakin harusnya sih gak lama epilepsi ya. Kalau dia kelap-kelip terus, jadi nanti bisa diatur sebenarnya. Nah, ini game hub-nya nih, MSI Center M. Jadi ini adalah UI-nya. Kalau misalnya lu mau, gitu. Ya, untuk setting-settingnya. Sebenarnya secara layar ini nggak terlalu gede karena cuma 7 inch. Ya, jadi kalau misalnya lu bandingin sama yang lain sebenarnya masih mirip-mirip. Mungkin yang paling gede adalah Legion Go ya. Kalau kita ngomongin paling gede, tapi banyak juga yang lebih prefer sama yang lebih kecil. Dan ini lebih enteng.
Jadi mungkin ada juga yang milih layar yang lebih kecil. Nah, terus ini udah kita bisa lihat nih gaming platformnya udah lengkap juga di sini ditaruh. Ada Ubisoft, ada Xbox, Epic, EA, Battle.net semuanya di sini. Coba misalnya gue klik Ubisoft ya misalnya. Bentar ya. Elah. Mana tuh dia? Nah, nih. Nah, dia langsung connect. Cuman dia connect-nya nggak seamless ya. Jadi dia akan masuk ke desktop lagi terus dia baru ngeluarin Ubisoft Connect-nya. Terus kita coba klik, Tapi kita Steam minimize. udah login langsung Steam kok. Ya, ini Steam. Nah, karena nggak login. Karena nggak login ya, Iya. Mas Joshua, terima kasih. Terus kita pencet, lah. Nih. Nah, nih misalnya kita main Street Fighter misalnya. Nah, harus login dulu Steam, ya kan? Kita login dulu lah, Jom. Nah, ini kita udah di Game Hub lagi, terus gue udah loginin Steam, terus sabar, dia tiba-tiba nge-freeze. Nah, ini gue udah login Steam, terus kita coba misalnya main Dota ya, karena yang baru install Dota ya. Nah, dia langsung ke Steam depan berarti ya? Iya, langsung tergantung lu live dia di mana, kayak di library, dia ke library. Oh, berarti dia nggak Kayak tab gitu sih. ya, tapi berarti dia nggak seamless dari sini kan? Karena kalau misalnya, ya itulah banyak yang bilang lebih prefer Steam Deck rata-rata karena dia OS ya, jadi langsung ada di dalam sini. Cuman dia udah bikin UI sendiri. Tapi kalau ini memang kita kalau mau main, dia akan tetap keluar ke desktop dulu ya. Nggak built-in langsung semua seamless lah gitu. Ya, jadi sekarang gue pengen ngetes main ya setelah gue udah selesai download tadi. Sekarang kita coba main. Sabar nih, kenapa ke cancel gue. Nah, nih ya, kita coba main Dota 2. Gue berharap sih ke depannya kalau bikin gini-gini UI-nya udah langsung aja lah, jangan di Windows lah. Kalau pengennya gue ya sebagai gamer kan gue nggak mau pusing ya, kayak harus balik-balik dulu ke desktop segala macem gitu ya. Jadi semoga next time-nya bisa kalau main nggak usah masuk-masuk lagi ke desktop kalau gue berharap nih. Harapan ke depannya itu. Karena ini ya bagaimanapun masih ranah first adopter juga ya. Kecuali udah beli Ayaneo ya udah nggak first adopter lagi, udah banyak banget iterasinya. Nah, tapi sambil nunggu Dota 2, nih kita bisa lihat komparasinya sama Nintendo Switch. Jelas jauh lebih kecil Nintendo Switch, terus layarnya jauh lebih gede kalau kita ngomongin karena ini yang OLED ya. Terus kalau kita bandingin sama Steam Deck, nih kebetulan Steam Deck-nya belum kita cas. Sebenarnya ini mirip, bahkan sampai ke bentuk-bentuknya sendiri pun juga sebenarnya mirip. Cuman atasnya ini nggak ada lekukan aja. Walaupun yang OLED tentunya layarnya lebih gede sedikit ya kalau nggak salah ya Steam Deck ya. Lebih ke ujung ya. Jadi ini sebenarnya udah persiapan ya, ini ada border hitam juga nanti diperluas lagi kali. Nah, terus untuk Ayaneo menurut gue secara form kayaknya masih cukup menang ya karena lebih kecil juga. Tapi secara layar sama-sama 7 ya harusnya. Sama-sama 7 inch ya. Oh enggak, kalau Ayaneo 6, Ayaneo 6, yang ini ya yang kita pegang ya. Ayaneo yang sekarang kita nggak tahu berapa ya. Tapi secara kualitas layar sih mirip-mirip. Ini lo bisa lihat dari segi warna dan segala macam sih sebenarnya udah oke. Oh, ini kan 120 tadi kalau nggak salah. Berapa sih ini? Ini tuh 120 ya? Ini 120 Hz. Nah, ini dia. Kalau ROG Ally kebetulan lagi di rumahnya David, jadi gua nggak bisa kasih lihat komparasinya kayak gimana. Karena lagi dipakai sama beliau. Udah gua mop juga dia. Nah, ini kebetulan kalau kayak gini, ini karena abis main si Joshua, nggak ada game lain, jadi cuma ini. Kalau secara sound menurut gua, ini belum volume yang paling gede. Ini volume gedenya nih. Suaranya bagus, bassnya berasa di tangan. Ya, karena kan gua mah orangnya cuma bass aja. Pokoknya bass banget lah gitu kan. Gak ngerti yang lain. Iyalah, apa sih ya? High sound apa sih? Low, high, treble ya? Iya. Bodo amat anjing, gua mah yang penting pokoknya ini nendang apa sih? Pokoknya getar nggak ada di jantung nih. Iya. Dulu gua nemu ada speaker gua beli di Mangga 2. Mereknya Kazuya. Anjing, gue bilang nih gila Tekken banget nih. Wah, itu ngebas banget, bro. Sumpah, bro. Warna merah gue beli. Gue beli 800.000. Gue bilang, anjing nih speaker keren banget, cuk. Bassnya cuk kenceng pisan, euy. Karena dulu emak gue dengerinnya house music ya. Jadi apa? Bang. Yang penting menaik gitu, nge-high. Jadi itu yang di kuping gue bagus gitu. Tapi ternyata setelah gue revisit ke rumah gue zaman dulu tinggal, ke rumah oma gue setel lagi terus speaker ternyata jelek banget anjing. Setelah gue beli Harman Kardon gue gitu, ternyata bagus Harman Kardon gue ya.
Oh. jelek. Masih jelek gitu ya? Bagi gua bagus karena ada ngebas. Bahasnya kenceng. Tapi nggak apa itu for the sake of aesthetics ya. Yang spesial tuh dia analog ini. Analog. Sama triggernya itu Hall effect. Oh. Jadi susah drifting. Oh, susah drifting. Tapi untuk button ini yang gua agak nggak nyaman sih. Karena mencetnya mesti di sini gitu. Bagian tangannya gede-gede kayak lu kan jadi mesti agak minggir nih. Iya. Heeh. Kalau yang ini kan semua nih full nih, buttonnya bisa dipencet di mana aja. Ya nih gini. Nah gua aja main kayak gini aja gua kesulitan nih untuk mencet gini, mesti gini soalnya. Nggak tahu gua ya bener sih harus begini. Susah banget ya. Padahal kan kalau misalnya gini kan ini aja yang biasa kita pencet nih. Biasa pakai ini ruas ketiga jari dalamnya. Oh gini. Biasa mencetnya Iya, sedangkan jari gua nggak nyampe ya. Nggak usah ginian ya. Gua shortcut 1 2 3 di keyboard aja kagak nyampe ya. Gua pakai scroll ya ganti senjata ya kebetulan ya. Jadi nggak ngerti juga gua. Nih. Jadi kalau emang secara usage sih sebenarnya gua rasa ya mungkin perlu adaptasi aja ya. Tapi gua belum terbiasa sama button yang di atasnya ini sih. Karena yang dipencet enaknya di sebelah sini. Gitu. Nah, untuk ganti-ganti apa namanya? Gambar-gambar. Apa sih namanya tadi? Gue lupa namanya apa. UI. RGB. Nih, RGB-nya bisa diganti-ganti, guys. Ini ada AI engine ya, karena ini udah AI juga nih. Jadi dia udah belajarin apa? Ini pakai Core Ultra 7. Core Ultra 7 ya. Ini makanya AI engine kasih tahu ini untuk learn behavior, profiling real time, optimize system adjustment based on the usage context. Jadi bisa pilih performance, pilih audio, pilih light, bahkan dia bisa memastikan sesuai dengan kepribadian lu ya. Kepribadian. Kalau lu introvert, langsungnya gue ke psikolog. Kok kepribadian sih anjing? SPSI. Usage behavior. Nah, kepribadian. Ini untuk lighting, ini bisa, misal steady, bisa. Ini Steadily ya yang dulu nge-review keyboard. Terus ada breathe, nih, jadi bisa diatur-atur biar nggak pusing. Warnanya juga bisa lo atur-atur sedemikian rupa. Walaupun memang yang gua agak bingung ya karena ini pakai jari, kenapa semuanya dibikin agak terlalu kecil gitu. Buat sebuah jari, ini bahkan jari gua tuh cukup kecil gitu. Paling imut jari aku. Iya, cukup tidak terasa lah. Ya, maksud gua, hah? Oh, kalau buat nusuk orang nggak berasa. Iya dong, gue pegang nih, nggak kurang berasa. Kalau jarinya Wingko kan berasa. Nah ini kurang berasa. Jadi gue bingung, dan ini agak ngedreg-deg gitu. Nah ini yang cukup aneh juga menurut gue, menu ini ya. Mana tuh menu? Suka hilang di menunya ini, bentar. Nah, ini juga aneh nih menurut gue nih. Karena scrollnya tuh, kenapa gue ke bawah dia baru muncul 6 menu lainnya gitu. Ini aneh banget ya Joy. Iya. Karena, Pakai analog atau ya pakai gitu. D-pad itu bisa nggak? Bisa, kalau gitu. Cuman kita kalau lagi nyeting-nyeting kan kayak enaknya cat gitu kan. Jadi Itu kayak function tombol yang main guna. Sebenarnya. Entah. Jadi sayang banget aja kalau ini tuh masih kurang seamless gitu pergerakannya, scrolling down-nya gitu ya. Ya tapi ini adalah MS Cyclo, harganya dimulai dari 12 juta setahu gue atau 11.600.000 rupiah. Gue udah main nggak panas. Lu main nggak panas? Segame Dota. Dingin ini ya, karena memang Om Deddy juga udah ngetes, katanya ini cukup adem. Ini sambil main loh ini. Ini udah sambil main, ini udah ada Dotanya dari tadi running di belakang. Jadi buat gua kalau kalian mau coba yang emang Tadi bilang keren kali loh. Bentar ya. Sabar. Gua buka dulu Dotanya. ini bisa lihat ya, ini mereknya Fluke. Kita beli 1,5 juta jadi ori. Ini dulu gua masukin di Fixcomart. Ini gua ikut dulu ngurusin pitchingnya. Nah, nih Dota. Kita lihat berapa nih. Ini mana sih pencetnya? Gini. 35,6, oh sehat nih, nggak demam. Iya, 35,3 ini masih oke lah 3,3 ya. Kalau paha gue berapa sih? 31. 31. Kelihatan di kamera. Oh biar kelihatan nggak? Nyalain lampu. Bukan. Yang mana sih? Apa bisa keluar laser gitu? Enggak, kalau laser udah gue nyalain. Ya. Ini Fluke Pak, ini merek paling mahal bro. Nih, 35,3 tuh steady. Coba, berapa? 36,2. Wah, dikit lagi demam nih. Harus pulang. Ya, ini dia. Berarti gua bisa pakai ini dong, apa alat demam anak gua dong sebenarnya? Bisa dong. Alat demam anak Fluke juga. Fluke. Karena dia kayak radiator.
Renata. Bunyi ngemrem gitu. Ya jadi kalau secara suhu menurut gua aman karena 35,3. Main tapi ya. Ya ini belum sambil main, nih baru di depan doang. Mungkin nyampe-nyampe mungkin 38, 39. Bisa 40-an. Iya kemarin sih Om Deddy sih bilang 40-an ya pas kita tes. Wah, kok ada kaget gua. Kapan dia datang anjing? Ya, jadi ini dia MSI Claw. Kalau kalian mau beli silakan, udah ada di marketplace, ada di MSI authorized dealernya juga udah ada. Dan kita akan melihat iterasi-iterasi selanjutnya karena semua sekarang brand udah pada ngeluarin. Mungkin yang belum ngeluarin siapa ya? Mungkin HP ada yang belum, HP belum ngeluarin. Acer belum ngeluarin. Terus ada siapa lagi ya? Aorus ya, belum ngeluarin juga ya. Kalau Alienware sebenarnya itu yang paling awal ya. Cuman belum keluar tapi dia yang bikin proto paling awal tuh padahal. Satu sama kayak HP dong. Jadi kalau ngeluarin barang Ya jadi harusnya bareng-bareng ya, karena Amerika juga ya. Jadi kita akan melihat. baru ngeluarin 14 inci juga. Betul. Pongo belum. Pongo ya, Pongo juga belum. Advan juga belum. Nggak usah lah kalau Advan ya. Jadi itu dia. Ini adalah MSI Claw. Kalau misalnya dari impresi gue pribadi, mungkin ini salah satu yang bisa jadi pilihan. Karena secara bentuk, ini kayaknya udah familiar sama beberapa handheld sebelumnya secara bentuk. Terus secara layar juga udah oke juga karena ini IPS juga. Jadi udah enak juga buat dilihat. Dan ternyata tidak panas gitu. Dan yang pastinya kalau lu masukin SD card, di sini belum ada kasus Sendiri sama. aman, panas ya, nggak ada meleleh dan segala macam ya. Kayaknya memory card-nya katanya. Gua nggak tahu sih di apa Long run-nya. long run-nya seperti apa ya, tapi harusnya sih masih aman. Jadi semoga tidak ada masalah dan semoga kalian kalau suka ya bisa langsung dibeli. Kalau gua sih tetap tunggu mungkin iterasi kedua ya, selanjutnya. Gue butuh layar yang lebih besar. MSI. Cloud, Sekali lagi, MSI. cloud. Jangan yang kedua dong. Lu main kedua kepahitan, lu harus yang ketiga. Yang mana yang kedua? Lu kan kepahitan. Ya emang anjing emang. Nah, gitu aja. Terima kasih semuanya sudah nonton unboxing kali ini. Kalau mau nonton review lebih lengkapnya itu akan menyusul di waktu mendatang dengan host yang berbeda tentunya. Bukan gua karena gua cuma bisa megang doang dan ngeliatin doang ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, follow kita di Adelis Mondays. And see you guys on another video. Signing out. Bye bye guys. Siapa dong?